Halo bro, malam, Ya, kabar sehat? ya, salam sehat. Ya, Ya, siap, wah, siap, siap, siap. Nah bro, thank you banget ya ini buat waktunya untuk kita bahas tentang AKR ya, menakar iya betul. prospek emiten untuk, ini katanya udah lebih oke. Jadi tadi ada masalah noise nih bro, tapi katanya udah lebih oke. Kita bakal bahas menakar prospek emiten Akra di 2024. Moga-moga ini bisa jadi lebih apa namanya bisa lebih membuat para portofolio dari para cuan troopers ini jadi lebih hijau ya, Ya, lebih bergairah gitu di awal tahun ya dengan kita membahas prospeknya Akra di 2024. Nah, tapi kalau dari kacamata Bro Chris sendiri itu melihat prospek dari bisnis industri dari Akra sendiri ini seperti apa nih secara keseluruhan? Karena kan kalau nggak salah bergerak di bidang eh, itu ya apa namanya distributor bahan bakar tentunya. Nah, ini kira-kira prospeknya seperti apa? Silakan. ya kalau dari menurut penglihatan saya ya, ini kan memang bisnis utamanya AKR ini adalah distribusi petroleum atau fuel dan juga yang kedua adalah distribusi chemical ya. Dan kalau kita lihat secara porsi masing-masing di petroleum itu sekitar 70 sampai 75% ke kontribusinya ke revenue, sedangkan dari petroleum dari chemical sendiri itu kan juga cukup besar ya, sekitar 10 sampai 15 10% gitu kurang lebihnya. Nah, dan ada satu bisnis ya, lagi yang menarik dari AKR itu yaitu mereka sedang mendevelop industrial estate. Dan ini di mana saya lihat ini akan menjadi the next growth driver ke depannya karena industrial estate-nya ini tuh cukup spesial ya kalau kita bisa bilang ya. Jadi dari sisi lokasi dan juga dari sisi tenan-tenan yang sudah ada itu menciptakan ekosistem yang sangat appealing buat investor-investor masuk dan juga invest dan membuat pabrik di daerah industrial estate-nya AKR ini. Oh ya, saya lupa mention. Jadi nama industrial estate-nya itu adalah JP yang berlokasi di Gresik ya, Jawa Timur. Dan selain itu juga mungkin ada satu bisnis lagi menarik dari industrial estate itu yaitu adalah KRI nanti kedepannya akan menjadi utilities power provider ya bagi tenan-tenan yang ada dan ini akan menjadikan recurring income bagi AKR sendiri. Mungkin nanti lebih jelasnya kita bisa discuss dengan Pak Sures ya bro. Mantap, mantap. Berarti memang ada diversifikasi ya istilahnya ya. Ini yang membantu kinerja bottom line nantinya tentunya ya, Bro. Tentu saja. Ya, ya. Karena kan kalau kita tahu Baik. juga memang dari sisi petroleum bisnis itu kan bergantung dengan harga oil price global ya. Jadi kalau memang oil price itu lagi turun, tentu saja top line-nya akan terdampak. Nah, dengan adanya IGP ini itu kan sangat membantu top line growth-nya dan juga bottom line-nya ke depan. Oke, oke, oke. Baik. Nah, ini kita langsung invite aja. Ada Pak Sures tentunya dari AKR Corporindo Official. Baik, udah saya invite. Halo, selamat malam Pak Sures. Kabar Selamat Selamat malam, sehat? malam Pak. selamat malam. Apa kabar? Semua baik? Kabar Ya sehat, baik Pak. Ya, kabar sehat. Sehat, baik. Dan tentunya kita juga berharap ini kondisi 2024 bisa membawa banyak pengaruh positif gitu ya Pak ya untuk kinerja perusahaan supaya portofolio para cuan troopers juga ini di tengah tahun politik 2024 nantinya bisa sehat juga nih Pak. Ya, amin Pak. Oke. Pasti tahun Iya. 2023 performanya luar biasa. Mudah-mudahan 2024 juga Akra bisa bertumbuh double digit lah Pak. ya. Amin, amin, amin. Baik, Pak Sures, ini saya langsung nanya aja nih, tapi saya mulai nanyanya langsung berkaitan dengan pencapaian dulu ya Pak Sures ya. Ini apa saja sih sebenarnya pencapaian dari Akra sendiri di 2023? Sebelum nanti kita tanya-tanya tentang 2024 nih Pak. Ya, Ini apakah sesuai target ya nih di 2023? Silakan Pak. ya baru selesai tahun 2023. Uh, Performance AKL di tahun 2023 juga maintain growth-nya ya. Kita lihat tahun 2022 adalah tahun yang luar biasa untuk AKR, mana AKR bisa grow profitnya 135% ya, banding dengan 2021. So, waktu itu kita kasih guidance, ya AKR bisa grow double digit, sekitar 15-16%. Waktu di tahun Oktober 2022 ya. Very happy ya to maybe project ya. Tahun 2023 AKR bisa capai target termasuk ya mungkin untuk gross profit, termasuk yang
mudah-mudahan ya net profit. Masalah ini laporan keuangan masih dalam audit, tapi first look yang angka seperti volume dan juga pencapaian di JP seperti tadi Bapak Daniel bilang terkait dengan apa namanya penjualan lahan di JP juga tahun lalu beat our budget ya. Kita lihat tahun 2023 perkiraan kita profit bisa grow antara 14 sampai 16% banding dengan tahun 2022. So maybe we will be able to beat most guidance lah atau mungkin konsensus pasar terkait dengan profit. Ya, mainly kenapa AKR bisa tetap grow di profitnya di double digit ya. Kalau kita lihat dalam waktu 5 tahun AKR bisa tetap tumbuh, itu adalah business modelnya AKR Pak. Sebagai distributor, AKR adalah kunci untuk supply bahan baku seperti kimia dasar dan juga bahan BBM ya ke industri B2B di Indonesia. Sejak 63 tahun, AKR business modelnya sama itu. Bukan yang kita mau trading atau mungkin main di harga, trading gitu kan. Enggak. Kalaupun harga minyaknya naik turun, AKR tetap maintain profit growth-nya. Kenapa? Kita pass through, Pak. Misalnya di tahun 2022, waktu perang antara Rusia dengan Ukraina terjadi, harga minyak naik $145 gitu kan. Nah, sekarang turun ke bawah 100, mungkin sekarang $85 gitu. Tapi AKR ya, kita nggak pengaruh ke profitnya. Ya tetap benar apa yang Pak Daniel bilang mengenai pendapatan ya. Kalau kita lihat pendapatan kelihatannya turun. Kalau harganya komoditas dan juga harga minyak turun, itu tuh pendapatan turun. Tapi AKR pass through semuanya. So kita selalu lihat AKR ya di gross margin Pak daripada pendapatan. Maksudnya gross profit it reflect the actual performance-nya. Karena ini revenue itu adalah dua faktor. Satu adalah volume, yang kedua adalah harga. Harga kita bisa kontrol ya. Harga apapun adalah harga minyak di dunia itu. Ya pakai benchmarknya MOPS ya, kita pass through. Tapi selalu kita formula dengan customer adalah MOPS plus markup. So whatever the MOPS kita pass through ya. Nah, seperti NYMEX Brent lah. Tapi yang alpha atau markup itu determine how much margin we make, termasuk efficiency. Untuk ini ya kita lihat tahun 2023 juga AKR bisa grow margin dari dua aspek. Satu, volumenya kita tetap bisa tahan Pak. Yang kedua, lebih ada improvement in margin per liternya. Yang kedua, kalau lihat kimia dasar ya yang contribute sekitar 10-12%, itu juga bisnisnya adalah commission based. Banyak perusahaan kimia kita lihat ya di tahun 2022 harganya naik macam itu sampai double harga kimia dasar ya itu double masalahnya ada disrupsi logistik dan semuanya. Sekarang udah mulai moderate itu. Kalau AKR sebagai perusahaan kita juga ngambil risiko harga di chemical juga. Apapun adalah harga chemical kita pass through. Kita dapat komisi dan juga fee-nya logistik itu. So that's why AKR sebagai perusahaan itu stabil dan juga very solid lah. Saya sudah gabung dengan perusahaan ini udah 20 tahun. Ya, mulai dari 2005 kita mulai bisnisnya petroleum sampai hari ini. Bisnis AKR terus tumbuh dari volume growth yang juga efisiensi dan better improvement in margin. Gak ada satu tahun juga kita rugi. Kalaupun harganya minus ya, di tahun 2021 waktu COVID atau mungkin perang-perang itu $150 gak ada masalah. Itu tumbuh. Kenapa itu volumenya naik? Tetap ekonomi Indonesia di tahun 2023 ya growth-nya 5%. Tapi kita lihat, saya lihat volume penjualan atau produksi batu bara dan mineral lainnya termasuk nikel semua tumbuh kan tahun lalu. Dan I think they produce more than their target itu. So itu juga butuh banyak BBM. Solar ya, biosolar. Kedua, sekarang kita lihat, Bapak tahu ada downstreaming kan, pemerintah sekarang dorong semua mineral yang mau produksi di Indonesia jangan ekspor mentah, harus smelting ya, smelter. Kalau smelter ya butuh banyak kimia seperti caustic soda liquid, sulfuric acid gitu Pak. So penjualan chemical juga tahun 2024 juga naik sekitar 6%. So basically dengan dua aspek ini, trading and distribution business, growth-nya tahun lalu juga ekspektasi kita beat expectation. Dua adalah sekarang ini dua ya, trading and distribution chemical dan petroleum contribute lebih dari 80% dari gross profit AKR. Benar tadi Pak
Pak Chris dan juga Pak Daniel bilang, ini adalah bisnis baru AKR yang JP, yang kawasan industri, ekonomi KIK ya, KIK JP, itu juga mulai kontribusi ke pendapatan dan juga profit AKR. Tahun 2023, AKR bisa bukukan profit luar biasa dari JP. Kita beat our own budget lah Pak. Kita perkiraannya budgetnya 70 sampai 75 hektar. Tapi tahun 2023 kita bukukan 91 hektar Pak. Nggak ada kawasan industri lain yang bisa dapat banyak bisnis seperti ini. Tahun 2023 penjualan lahan sudah naik ke 91 hektar dan kontribusi perkiraan saya adalah lebih dari 20% dari gross profit AKR itu dari JP Pak. So dengan aspek-aspek ini, business modelnya AKR yang kuat, kita tetap bisa grow volume, lebih baik efisiensinya ya. Yang ketiga juga adalah kontribusi dari JP, dari berapa high profile tenant yang sudah masuk ke JP, kontribusi ke AKR juga tumbuh di tahun 2023. So perkiraan saya, net profit AKR bisa grow sekitar 14-16% Pak, banding dengan 2022. Wah, luar biasa Pak. Yang dari JP ini memang belum lama, tapi udah 20% gross profitnya itu ya sebagai kontributor ya Pak Betul, ya dari JP. betul. Berarti ini bisa kita bilang eh, profit marginnya juga tebel gitu ya Pak. Correct. Maksudnya kalau dibandingkan dengan kontributor-kontributor lain begitu ya Pak ya. Ya, betul. Kalau kita lihat ya, marginnya, kalau lihat distribution business, gross marginnya bisa antara 7-8%, net marginnya atau EBIT marginnya bisa 5-6% ya. Tapi kalau di kawasan industri, yang mana kita jualan tanahnya, itu bisa marginnya lebih dari 30%. Tapi kita harus lihat ya, business model AKR itu adalah dua aspek. Satu yang JP, itu cuma bukan penjualan lahan doang. Kalau lahan itu seperti kawasan industri lain atau real estate lain lah, yang mana beli tanah, jual tanah gitu. Tapi di JP, itu bisnis modelnya beda. Kita mau bikin JP sebagai satu kawasan industri yang sudah integrasi antara pelabuhan, kawasan industri, ada utilitas seperti listrik, air, gas, dan juga ada sambung dengan jalan tol, kereta api, Pak. Ini menjadi satu kawasan industri yang unik di Indonesia yang sudah integrasi semua aspek ini. Untuk ini ya kita tarik banyak investor dari dalam negeri dan luar negeri juga. Sekarang sudah ada 24 perusahaan yang sudah already invest. Tapi ini perusahaan-perusahaan adalah besar-besar tuh. Seperti dari Freeport ya, yang sudah hampir selesai 90%. Nanti di April Mei dia mau produksi itu 100 hektar. Barusan kita tanda tangan dengan satu investor dari China dan Hong Kong udah beli 98 hektar. Itu mau bikin pabrik kaca dan juga solar panel. Yang kita juga ada satu pabrik yang dari China namanya Hailiang yang juga beli tanah yang luas besar dan juga produksi copper strip. So basically di JP kita tarik banyak investor ya dari China, dari Indonesia, dari luar Amerika dan semuanya. Maksudnya dia dapat banyak manfaatnya di JP. Selain kalau lihat yang kawasan industri lain, dia nggak punya pelabuhan langsung yang sambung dengan kawasan industri. Misalnya di Cikarang, Karawang, atau Subang ya. Sekarang dia harus bawa dari Tanjung Priok. Jauh Pak, 60 kilo. Kalau di JP, langsung disambung dengan pelabuhan. Termasuk sudah ada listrik, airnya sudah ada, gasnya sudah ada. So all this is also resulting in the huge amount of demand untuk tanah di JP. Tahun 2023 saya bilang 91 hektar, tahun sebelumnya 44 hektar, tahun 2024 budget kita 130 hektar. Kadang-kadang orang analis semua bingung, gimana ini bisa growth-nya begini gitu. Tapi ini juga adalah aspek dari kawasan ekonomi khusus juga. Kalau kawasan ekonomi khusus, siapapun invest di JP dapat tax holiday 20 tahun. Nggak usah bayar corporate tax untuk 20 tahun. Impor-ekspor itu kawasannya berikat itu. So tidak ada import duty. Dan juga ease of doing business gitu. So ini adalah satu polisi pemerintah untuk dorong industrialisasi di Indonesia. Itu satu contoh adalah JP Pak, yang hasil itu. Berhasil itu.
Baik, mungkin saya Pak Suras, terima kasih atas jawabannya. Mungkin saya gantian dulu nih sama Bro Chris. Silakan Bro Chris dengan pertanyaan selanjutnya. Ya, thank you Daniel. Ya Pak, mungkin kan memang highlight dari AKR untuk kedepannya adalah JP-nya ya Pak ya. Mungkin bisa kasih ini Pak gambaran seberapa besar sih atau growth-nya dari land sales ke depannya bagaimana, dan juga mungkin yang menarik adalah recurring income yang akan didapatkan AKR dari ini ya Pak, utilities bisnisnya Pak. Mungkin bisa lebih in-depth Pak ke situ. Ya, thank you Pak. Ya, AKR punya banyak growth driver Pak. Satu yang kunci adalah yang important adalah JP. Nanti saya explain juga, ada dua lagi ya. Satu JP, seperti saya bilang, itu adalah kawasan ekonomi khusus yang luasnya tanahnya lebih dari 1.700 atau 1.800 hektar ya untuk kawasan industri. Sampai sekarang sudah already sampai 450 hektar sudah jual atau sudah leasing ya. Masih kita punya land bank yang cukup besar. Ya, lebih dari 800.000 hektar kita masih punya land bank. Kalaupun kita jual 100 hektar, 200 hektar, masih punya tanah untuk 5-6 tahun ke depan. Untuk tahun 2024 saya bilang target 130 hektar ya. So basically kita selalu pilih customer atau tenant yang butuh tanah yang luasnya besar ya, minimum misalnya 15 hektar, 20 hektar ke atas. Dan ini adalah yang karakteristik dari orang yang mau invest atau kita kasih tanah di JP adalah ini orangnya seperti heavy industry ya, seperti copper smelter atau mungkin yang kaca atau mungkin pabrik-pabrik chemical yang butuh pelabuhan ya. Kalau dia mau impor ekspor atau bawa bahan baku atau mau ekspor juga langsung bisa. Kita juga dapat revenue dari pelabuhan. Yang karakteristik dari perusahaan-perusahaan ini adalah ini butuh listriknya besar tuh. Seperti Freeport butuh 170 megawatt Pak, 170 megawatt. Ada pabriknya dari China itu Hailiang, dia butuh 100 megawatt. Ya, ada pabriknya yang kaca itu butuh 60 sampai 70 megawatt. So basically AKR juga sekarang udah mulai provide utility ya, termasuk listrik ya, itu dari PLN jual ke kita high tension, nanti kita jual ke customer, kita dapat revenue. Dua, gas. Already sudah ada pipa-pipa di JP yang supply gas ke customer. Tiga, air. Nanti ada data, semua itu kan. So recurring income itu terjadi dari perusahaan-perusahaan seperti ini. Kalau kita jual tanah ini ke pabriknya mungkin yang mungkin tekstil atau mungkin sepatu atau apa, dia nggak butuh banyak lahan dan nggak butuh banyak listrik. So karakteristik di JP adalah KIK ini especially untuk industri seperti energi, yang manufacturing, chemical gitu Pak. So tahun 2024 kita bisa mulai lihat ada recurring income yang sudah berkembang juga. Masalahnya seperti Freeport tadi saya bilang April Mei sudah mulai operasi. Dia butuh sekitar 150 megawatt functional 170 megawatt ya. Kalau tahun 2024 aja dari mulai April Mei mungkin dia butuh lebih dari 100 megawatt. So basically dengan customer banyak yang seperti ini kita perkiraannya jumlah listrik yang butuh di JP bisa sampai 1 gigawatt lah, 1000 megawatt. Itu besar kan? Ya, perusahaan AKR, kalau kita udah habisin tanah, udah jual tanah, nanti dapat income dari listrik. Masalahnya semua tenant atau yang ada di pabrik, ada di JP, harus beli tanah listrik dari kita. Itu nggak bisa directly dari PLN. Atau langsung gitu. Kita yang punya IOPTL. Kedua, dia juga butuh pelabuhan, misalnya Freeport, dia butuh 6 juta metrik ton copper concentrat dari Papua. Ya, kita udah bikin pelabuhan yang langsung udah sambung dengan nanti. Kita perkiraan itu dalam waktu 3-4 tahun, amount of cargo yang sudah handle di JP bisa 15 sampai 20 juta metrik ton Pak. Itu seperti Tanjung Priok dan sudah ada. So basically termasuk itu kita barusan tanda tangan joint development agreement untuk LNG. Kita mau develop LNG terminal di JP. Misalnya customer kita butuh gas. Untuk ini kita juga bikin infrastruktur. So ini adalah strategi AKR itu. Bukan cuma jualan tanah doang. Kawasan industri lain ya, kalau udah jual tanah cuma dapat apa? Recurring income ya, cuma service fee Pak. Listriknya langsung supply dari PLN. Airnya langsung dari ini. Tapi di JP itu strateginya beda dan kita sudah successfully implement.
dengan dukungan dari pemerintah dan juga dengan partner kita Pelindo, AKR bisa develop ini sebagai satu kawasan industri yang sudah successful, Pak. Dan kalau bicara 100-200 hektar, pasti dalam waktu 5-6 tahun ya, semua dananya udah jual. Tapi 2028, 2029, siapa tahu kita bisa ekspansi lagi ya tanahnya. Tapi recurring income menjadi besar. Kita perkiraan dalam waktu 5 tahun, kontribusi dari JP bisa lebih dari 30-35% ke profit AKR dari tanah dan juga dari recurring. So ini menjadi satu growth driver selain trading and distribution gitu. So I think it's a very interesting strategy project, dan whatever we set out to deliver di tahun 2013-15 dengan Pelindo, saya bisa bilang banggalah kita udah deliver semuanya, dan sekarang menarik banyak FDI dari luar negeri. Kita targetnya 16 miliar dolar, Pak. Sampai sekarang aja udah 7 miliar dolar udah masuk ke JP. So this is becoming a big industrial estate, which is bringing a lot of benefit to East Java dan juga kasih banyak employment opportunity ke karyawan-karyawan di sana juga. Wah, keren banget Pak Suresh. Ini kayaknya tahun 2024 lebih difokuskan ke JP-nya ya Pak ya. Ya, Dan trading and tahun-tahun ke depannya. trading and distribution business seperti BBM dan juga chemical tetap Iya. tumbuh, Pak. Kita mungkin bisa grow 6-8% di volume. Even despite commodity price, coal price softening ya. Tahun 2024 juga saya lihat yang banyak coal company udah announce dia targetnya untuk produksi tahun ini juga meningkat. Ya, so basically out nickel or other metal ya, bauxite dan semuanya tetap ada production. As long as they keep producing more mineral, ekskavasi dia mineral dan semuanya, butuhan solar tetap naik. Yang kedua adalah retail, Pak. Kalau Bapak sekarang lihat di mana-mana di Jakarta sudah ada pompa bensin hijau, BPAKR itu. Ya, tahun ini aja kita udah planning untuk buka lebih dari 45 pompa bensin baru, Pak. Already sudah ada 47. Ya, kita dalam tahun ini mau roll out another 40 to 45 outlets. So ini juga menjadi satu growth driver. Kenapa kita sekarang masuk ke gasolin? Yang mana kita jual RON 92, BP 92, BP 95, Ultimate gitu kan. Itu juga adalah satu growth driver untuk bisnis BBM. Selain B2B, sekarang kita juga masuk ke B2C, Pak. Dan chemical juga tadi saya bilang kan, downstreaming. Wah, sekarang tahun ini lebih dari 50 smelter mau buka. Itu semua butuh banyak chemical, Pak. Tetap tahun ini juga kita lihat demand-nya untuk caustic soda liquid, sulfuric acid, semua itu naik, Pak. So we are in a very good situation ya. Though it is maybe like you said, it's a year of political itu, tapi untuk bisnisnya seperti di AKR, B2B atau B2C, tetap we see growth opportunity. Ya, yeah, it is also supported by good contribution dari JP di tahun 2024. Baik, menarik sekali Pak ini potensinya di tahun 2024 dan target-targetnya semua sudah jelas. Ini buat para cuan troopers yang mau tanya, langsung aja masukin pertanyaannya ke kolom question and answer supaya nanti bisa langsung kita tanyakan ke Pak Suresh. Tapi meanwhile kita nunggu pertanyaan dari cuan troopers, kita beralih lagi ke Bro Chris. Silakan Bro Chris, karena pertanyaan-pertanyaan sulit ini datangnya dari Bro Chris ini Pak Suresh. Betul Pak. Ya. Silakan. Nah ini Pak, saya sudah ada beberapa pertanyaan Pak. Mungkin saya mulai dulu. Ini masih berkaitan dengan JP-nya Pak. Jadi apakah dengan ada tensi dari di Eropa dan juga China, Amerika itu akan membuat company-company itu menarik manufacturing mereka di China, dan juga mungkin bisa aja menjadi potensi bagi JP untuk pindahan dari China itu Pak masuk. Oh, very good question Pak. Actually ya, JP menjadi satu beneficiary dari movement of production dari China, Asia yang kita bilang China plus one lah. Ya, sekarang banyak perusahaan juga mau tambah satu facility di luar China. Kita lihat banyak pabrik yang masuk ke JP juga, seperti tadi saya bilang kaca, atau mungkin ada copper strip, atau mungkin ada banyak yang perusahaannya yang untuk chemical. Itu juga mau JP menjadi satu base untuk dia untuk produksi.
Ya, because like you see Foxconn sekarang dia pindah atau mungkin keluar dari China mau produksi di India di mana itu sama sekarang perusahaan-perusahaan China sudah mulai invest di Vietnam, di Thailand, di Malaysia dan juga di Indonesia. Tahun lalu kita lihat ya 46 miliar dolar masuk FDI ke Indonesia. Banyaknya itu juga adalah perusahaan-perusahaan yang relokasi atau mungkin tambah facility di luar China. Dalam waktu 1 tahun terakhir ini, kita lihat banyak perusahaan sudah minta inquiry ke JP. So, kita sudah menjadi satu beneficiary dari yang situation sekarang. Because many of the company seperti dari Eropa atau Asia juga sekarang minta produksinya di luar China. Misalnya ada tarif barrier ya. Dan pemerintah China juga, dia juga sudah kasih izin untuk banyak perusahaan bisa invest di luar China. So, basically like saya bilang Hailiang. Kenapa Hailiang diinvest di JP? Dia butuh copper dari Freeport. Copper dari Freeport itu ganti Freeport copper smelter di JP produksi 600.000 metric ton Pak. 600.000 metric ton copper ya tembaga. Copper strip. So Hailiang langsung sudah produce copper strip yang nanti pakai di EV baterai Pak. So basically kita lihat itu adalah ekosistem yang sekarang udah form di JP Pak. So seperti itu. Yang kedua seperti chemical company Hebang yang sudah tanda tangan CSPA dengan JP. Itu juga mau produksi di JP. Juga ada Sini Glass yang mau produce kaca. So kita lihat ada banyak perusahaan dari China yang sekarang minat untuk invest di Indonesia dari dua aspek. Satu dari geopolitical, yang kedua adalah downstreaming policy dari pemerintah. Nggak boleh ekspor mineral, Freeport produksi copper, ya langsung menjadi ekosistem di JP, Pak. Ya, ya. Wah, menarik sih Pak. Jadi memang ini baru it's like the beginning of JP ya Pak ya. Karena I think already like I said Pak ya, hampir 30% tanah already sudah jual Pak. Dari 1.200, 1.300 hektar yang bisa jual, already 450 hektar sudah jual Pak. Iya, iya. Wah, menarik sih ya. Prospeknya masih sangat besar nih. Betul. I think it's a very interesting project dan I think seperti Pak Presiden Jokowi ya dorong turunin cost logistik, bikin kawasan industri di develop this business ya, business model ke depan juga Pak. Ya, thank you Pak. Nah ini sorry nih, saya ada satu pertanyaan lagi nih Pak ya. Dan ini berhubungan dengan petroleum bisnisnya Pak. Jadi kan ini memang masih jauh Pak. Ini mengenai electric vehicle (EV). Jadi kan kita lihat mungkin ke depannya EV ini akan naik ya penjualannya Pak ya. Karena kan pemerintah juga sangat mendorong penjualan EV. Nah dari naiknya penjualan ini EV nanti ke depannya, apakah itu akan memberikan dampak untuk penjualan gasoline Pak di AKR? Pasti. Ya kalau kita lihat ya. EV sekarang udah masuk banyak ya sekarang. Dulu ada mobil yang kecil, sekarang BYD udah masuk, siapa tahu Tesla, BMW banyak yang masuk. Kita udah already pikir mengenai gimana kita bisa play this market space. That's why kita pilih BP sebagai partner. Kalau lihat di Eropa, di China, even in India ya, sekarang BP punya namanya BP Pulse, yang mana ada fast charging Pak. Kalau kita lihat Wuling atau mungkin mobil-mobil kecil itu butuh 14 jam, 15 jam mau colokin di rumah untuk charging sampai 80%. Itu nggak bisa nunggu. Kalau di jalan, kalau kita harus fast charging. So basically, rencana kita adalah dengan jumlah mobil EV naik dan juga kapasitasnya generasi kedua yang bisa fast charging. Nanti di setiap SPBU BP, nanti sudah ada fast charging unitnya. Jadi dia kalau bisa lihat desainnya BP pompa bensin ya kalau lihat di Jakarta atau di Surabaya, selalu di BP pompa bensin selalu ada parkir di depan toko-tokonya Pak. Kalau lihat di pompa bensin lain tidak ada parkir untuk mobil. Di setiap pompa bensin BP ada fuel tapi juga ada parkir di depan toko. Ya nanti kita install charging station di situ. Kalau Bapak mau charging 30 menit, 50 menit untuk fast charging, mau minum kopi, makan dulu,
atau pakai mushola atau toilet, ya silakan. Itu menjadi satu lagi strategi ke depan, gimana kita selain jualan BBM, ada fast charging, juga ada non-fuel. Seperti kalau kita lihat sekarang aja, kopi tuku, kopi kenangan, atau makanan di BP, AKR, pompa bensin itu. Banyak rame Pak, di BSD dan semuanya. So itu menjadi satu revenue dan strategi kita untuk track customer ke pompa bensin untuk fast charging. Kedua juga sekarang already sudah mulai swapping baterai Pak untuk sepeda motor. Already itu dalam 12 pompa bensin BP sudah ada swap baterai yang mana kita kerjasama dengan satu vendor untuk swap baterai untuk sepeda motor juga. So kita siap Pak. Dan partner kita BP sudah punya teknologi dan pengalaman di charging station. Kita nunggu aja jumlah mobilnya udah banyak ya, kita ada business opportunity, kita masuk Pak. Wah, very nice. Tetap bisnisnya BBM tetap jalan. Kita sekarang jualannya BP Ultimate, BP Active. Ini adalah BBM yang kualitasnya tinggi dan juga butuh di mobil-mobil Pak. Dulu bisa pakai RON 88, sekarang nggak ada lagi kan. Sekarang banyak mobil yang baru kita beli semua sekarang SUV atau apa, itu butuh 92, 95 Pak. Tetap kita jualan produknya dengan teknologi BP, tapi ya ke depan selain kita jual ada pompa bensin, ada juga charging station, juga ada non-fuel income. Ya, ya. Wah, very nice Pak. Berarti memang BP sendiri dan juga AKR ya telah mempersiapkan adanya nanti dampak dari misalnya perkembangan EV ke depannya ya. Udah disiapkan. Sekarang ini pompa bensin jadi satu lokasi ya untuk trading dan commerce juga Pak. Kita lihat dulu mungkin banyak orang mau exit pompa bensin, karena banyak orang mau masuk ke pompa bensin. Misalnya dia kalau ya mau charging fast charge ya itu nggak bisa di rumah. Yeah. Kalau di rumah cuma 15 sampai 20 kW ya. Kalau untuk fast charging itu butuh 200 sampai 250 kW. Tuh selalu ada bisnisnya untuk pompa bensin itu. Yeah. Interesting Pak. Oke. Ya, thank you Pak Suresh atas penjelasannya. Mungkin saya balikin ke Bro. Iya. Ini menarik banget Pak Suresh karena berarti sudah mulai merambat ke EBT juga ya Pak ya. Pas banget ada pertanyaan dari cuan troopers kita. Nah, ini dia butuh penjelasan katanya usaha baru EBT. Bagaimana target revenue-nya dan apakah sudah terlihat gitu pelanggan potensialnya. Silakan Pak Suresh. Ya, selain tadi saya explain mengenai EV charging, kita juga baru di bulan ini sudah announce, kita sudah bentuk satu lagi perusahaan untuk renewable energy. Apa perusahaan ini? Kita lihat di JP, kita dengan luas tanahnya 3.000 hektar, ada banyak opportunity untuk instalasi solar panel Pak. Already kita udah do the pilot project, sekarang kita juga mau install solar panel di rooftop. Banyak pabrik-pabrik di JP punya rooftop yang besar. Nanti kita mau kerjasama untuk instalasi solar panel di rooftop yang bisa produksi electricity dari solar panel. Yang kedua, kita juga ada air Pak. Mungkin ada lautnya di depan JP antara pelabuhan dengan kawasan industri. Kita juga mau install floating solar panel. So itu ada potensial untuk produksi kita sekitar 80 sampai 100 megawatt Pak. Listrik dari solar panel. Dua juga adalah di JP kita juga ada rencana untuk bangun berapa electric generation plant, tapi semua pakai gas Pak, bukan coal. Untuk ini ya tadi saya bilang kita mau juga bangun satu LNG terminal yang nanti selain supply gas, kita juga pakai gas untuk produksi listrik. Itu juga menjadi satu aspek ya. Nah, kalau LNG terminal itu ada banyak cold energy, itu juga bisa pakai untuk banyak usage untuk renewable energy. So barusan kita ada announce juga satu lagi perusahaan udah already bentuk di AKR untuk renewable energy, namanya BREN Pak, Barkar Renewable Energy Nusantara. Ini juga adalah satu strategi untuk AKR untuk develop JP sebagai satu clean industrial zone. So, already sudah pikir gimana aspek ESG juga, Pak.
Mantap Pak. Berarti kedepannya memang sudah ada pipeline ya Pak ya Ya. ke arah renewable energy dan akan ada pengembangannya Pak. Saya mundur sedikit boleh ya Pak sebelum saya gantian lagi sama Bro Chris. Saya tuh penasaran ini kan di tahun depan dan tahun ini dan tahun depan rencana akan ada penambahan SPBU mungkin 40 sampai 45 unit gitu ya Pak ya di Ya. seluruh Indonesia. Nah, ini wilayah mana yang disasar Pak mayoritasnya? Primarily kita lihat di Greater Jakarta Pak ya, Jabotabek, termasuk Bandung ya nanti. Kita mau buka di South Jakarta, North Jakarta, East Jakarta, Bandung, dan juga di Jalan Tol, dan juga di Surabaya, Malang, dan daerah-daerah di East Jawa Pak. Itu dua area yang kita fokuskan. Satu di Jabotabek dan Bandung, yang kedua adalah di East Jawa, mainly di Surabaya, Gresik, Malang, dan sekitarnya. Kenapa kita pilih ini dua area? Itu adalah tempat yang ada banyak user ya, mobil yang mewah, dan juga sekarang pindah ke Euro 3, Euro 4. Dan AKL juga udah punya infrastruktur untuk support. Nanti kita ada rencana untuk buka sampai 350 pompa bensin Pak dalam waktu 5-6 tahun. Nanti ada daerah-daerah lain juga, Jawa Tengah, mungkin Medan, Kalimantan, dan lainnya. Maksudnya AKL sudah punya infrastruktur di seluruh Nusantara Pak. 18 pelabuhan selain di Jawa, Sumatera, Kalimantan ada. Sekarang kita buka banyak di Sulawesi juga. So itu butuh backbone-nya, betul nggak? Kalau mau bisnisnya seperti B2B atau B2C, itu butuh logistik seperti storage terminal, pelabuhan. Maksudnya ini BBM-nya impor Pak. Masih Indonesia sekarang kurang kan BBM-nya, kita impor dari luar negeri, butuh infrastruktur seperti pelabuhan, ada kapal dan juga truk. So AKL dapat bisnis dari dua, satu dari buka pompa bensin, yang kedua adalah logistik Pak. So basically that is a strategy kenapa kita juga invest di retail, dan tahun ini ya rencananya kita mau buka hampir 85 pompa bensin, udah mulai operation dalam tahun 2024. Sekarang already 47 sudah operational Pak. Nanti bisa lihat banyak yang di Central Jakarta, South Jakarta, East Jakarta juga ada banyak. Nanti kita ada sekitar 7 atau 8 di Bandung. Kita juga mau buka di Surabaya Pak, banyaknya. Baik, baik. Menarik, menarik, Pak. Pak, ini ada pertanyaan follow up question, Pak, berkaitan dengan JIPE-nya. Nah, tadi kan katanya Pak Suras menyebutkan bahwa kebutuhan listrik untuk JIPE area bisa sampai 1000 megawatt. Kalau untuk sekarang, kapasitas listrik di JIPE sudah berapa, Pak? Silakan, Pak Suras. Ada 3 sumber Pak untuk listrik di JP untuk customer kita. Satu, already sudah punya gas power plant Pak. Already sudah kita ada IUPTL 515 megawatt. Ya, ini adalah IUPTL untuk JP yang mana kita produksi sendiri Pak. Ya, gasnya pakai gas. Yang kedua, kita dapat support dari PLN juga 500 megawatt. Already substation sudah ada. Listrik yang high power dari PLN masuk ke JP, kita supply pakai distribution kita ke customer. Itu 500 megawatt. Dengan ini aja udah 1000. Tadi saya bilang 80 sampai 100 megawatt dari renewable. So ini 1 sampai 1,1 gigawatt itu bisa supply dari produksi sendiri, juga dapat support dari PLN. Yang ketiga juga dari renewable Pak. Already sekarang PLN sudah mulai supply. Seperti tadi saya bilang Freeport copper smelter mau operation tahun ini kan. Already substation sudah ada di JP dan already sudah mulai supply ke Freeport. Hailiang sudah mulai operation dan ada 20 lebih perusahaan yang already operational di JP yang mana kita supply listrik Pak. Itu menjadi Baik, Pak. Terima kasih. satu revenue yang yang sangat bagus Pak. Bisa kalau bicara mengenai 1 gigawatt ya, itu bisa menjadi satu big thing. Dan ini recurring lah. Kalau lihat itu perusahaan dia sudah ada di JP, ya harus beli listriknya dari kita. Nggak bisa dari luar itu. Kalaupun PLN mau supply, dia harus supply ke big perusahaan JP, baru dari JP itu supply ke customer-customer yang di dalam itu Pak. Kita dapat income.
Mantap Pak, ini memang sudah didesain ini ya, Ya Pak. sedemikian rupa supaya istilahnya bisa saling menguntungkan juga Ya. tentunya ya Pak ya, bagi pengguna dan juga bagi supplier begitu. Dan tentunya Pak, ini saya kembalikan lagi ke Bro Chris nih, ada pertanyaan-pertanyaan follow up questionnya silakan. Ya Pak, jadi ini berkaitan dengan JP-nya ya Pak ya tadi ya. Kan Bapak bilang tadi kebutuhannya mungkin ke depan bisa sampai 1 gigawatt. Dan ini kira-kira kapasitas saat ini Pak sudah berapa besar sih di JP sendiri? Mungkin bisa bantu kasih Ya, gambaran. already sudah ada 23 watt ya yang sudah terproduksi di gas fire plant yang kita bisa tambah lagi ya. Dan sekarang lebih dari 150 megawatt sudah dapat supply dari PLN. Ya. Dia sudah janji untuk 500 megawatt ya. So basically untuk kebutuhan listriknya untuk Freeport Copper Smelter, untuk pabrik-pabrik ya, Sini Glass, Hailiang already dapat supply dari PLN dan rencananya ke depan dia juga mau tambah listrik dari 2 power plant di Jawa Timur Pak. Already sudah ada supply-nya. Selain kita produksi di JP pakai gas fire plant, kita dapat support dari PLN juga. Oke, ya, thank you Pak. Nah, ini ada satu pertanyaan lagi Pak. Ini mungkin sedikit melompat ya Pak. Dan tapi sebagai investor ini pertanyaan yang cukup penting Pak. Untuk dividen payout-nya Pak ke depan bagaimana? Ya, Bisa kasih gambaran. AKR menjadi satu perusahaan yang dividen yield-nya udah lebih dari 6-8% ya. Kalau lihat dari tahun 2018 sampai sekarang, AKR sudah bagi sekitar, kalau nggak salah, 7 triliun Pak. Dalam waktu setahun aja udah bagi lebih dari 2 triliun dividen. Ya, dividen payout ratio AKR sekarang udah lebih dari 50-60%. Dan daripada taruh uangnya di deposito kalau cuma pakai AKR aja udah di yield 6%. Ya, dan rencananya ke depan kita tetap bisa maintain dividen payout-nya lebih dari 50%. Kenapa? AKR sekarang debt free, Pak. Net cash. Nggak ada banyak perusahaan sekarang yang net cash ya. Yang cash yang kita punya per September lebih dari 6 triliun. Hutangnya cuma 2,5 triliun. So kita di posisi net cash. Setiap tahun kita generate EBITDA-nya lebih dari 3 triliun. Dan dengan uang ini, ya bagi aja ke dividen ke pemegang saham. So basically, kalau lihat di tahun 2023, kita bagi 2 kali interim dividen ya. Pasti di bulan April, waktu kita ada RUPS untuk tahun 2023, pemegang saham pasti mau declare dividen lagi Pak, final dividen. Kalau tadi saya bilang profitnya tahun 2024 tetap bisa grow double digit, pasti ada interim dividend lagi. So I think shareholders of AKR have been very happy Pak, sudah dapat continuous payment of dividend. Maksudnya kita punya cash dan juga generate good amount of cash, dan dengan penjualan lahan di JP meningkat begini, ya uang yang kita dapat dari JP kita bagi lagi ke pemegang saham sebagai dividen. So you can expect dividend payout atas 50% Pak, even dalam waktu 3-4 tahun ke depan. Misalnya tidak ada hutang. AKR itu net cash Pak sekarang. Oke. Wah, menarik nih Pak nih. Berarti Mantap. untuk investor-investor dan teman-teman ya, ini green light nih untuk invest di Akra nih. Jadi bisa Iya, santai menarik. yang lumayan gitu ke Tidak ada depannya. perusahaan yang tidak ada debt, ROE-nya 21% Pak. Ya. 20% ROE. net cash. ROE-nya lebih dari 9% sekarang. Net cash. Tidak ada hutang di perusahaan. Perusahaan lainnya sekarang sulit untuk satu bayar bunga dengan bunganya naik kan. Yang kedua harus bayar cicilan. Akan tidak ada masalah. Ya, apapun cash kita generate, kita pakai untuk investasi di capex ya. Tapi kita tetap bisa bagi dividen di atas 50% Pak. Oke. Menarik, Pak. Pantesan ini kalau saya lihat berita-beritanya AKR banyak diborong di akhir tahun kemarin ini, Pak. Banyak yang borong sahamnya gitu, Pak. Tahun ini. Iya, iya, banyak good news luar biasa, Pak. Nah, ini karena kan memang ada faktor pendorong bottom line yang luar biasa dari JPE-nya gitu ya, Pak ya. Nah, tapi kalau kita lihat competitive landscape-nya sendiri seperti apa nih, Pak? Gitu, ini supaya semakin meyakinkan para cuan troopers dan para investor tentunya gitu ya Pak ya, berkaitan dengan competitive landscape-nya. Silakan Pak Sures. Kalau di JP, kompetitornya siapa?
kawasan ekonomi khusus di Kendal. Cuma di Jawa ada 2 kawasan industri yang dapat status sebagai KIK. Itu adalah satu JP, yang kedua adalah Kendal ya, di Jawa Tengah itu. Kendal itu rencana dan juga desainnya adalah untuk industri light dan medium, Pak. Kalau JP tadi saya bilang medium dan heavy. Kalau bicara di Kendal, mungkin banyak perusahaan yang masuk ke Kendal adalah seperti apa namanya furniture atau tekstil yang mau pindah dari West Jawa ke Central Jawa, mungkin gajinya tinggi di West Jawa, atau mungkin perusahaan-perusahaan otomotif atau apa. Ya, tapi itu adalah kompetitor ke JP kalau saya lihat yang untuk, tapi kita nggak compete head to head lah. Ya, ini adalah pabrik yang butuh 100 hektar, 50 hektar gitu. Kalau di Kendal 2 hektar, 5 hektar, 10 hektar gitu. Ya, tapi Kendal nggak punya pelabuhan langsung seperti JP. Gitu harus depend dengan Tanjung Mas di Semarang gitu. So, Kendala di Kendal adalah tidak punya pelabuhan langsung sambung dengan itu seperti JP. Ketiga adalah juga bisnis modelnya, Pak. Tadi saya bilang recurring income itu beda. Kalau lihat yang kawasan industri lainnya di Jawa seperti di Jakarta, Subang, Cikarang gitu kan. Nah, itu mungkin banyak yang industri adalah untuk elektronik atau mungkin otomotif dan semuanya. Tapi dari dulu Jawa Timur atau mungkin Gresik itu adalah kawasan untuk heavy industry. Dan yang kedua adalah kita sudah ada ekosistem sekarang kan. Kalau Freeport sudah operational di bulan April, already sudah ada Hailiang yang ngambil copper. Nanti dari Freeport, dia produksi ada waste namanya sulfuric acid. 1,5 juta metrik ton, Pak. Sulfuric acid nanti itu menjadi bahan baku untuk industri seperti yang baterai, mungkin untuk chemical, untuk fertilizer. Kita lihat di Gresik, kenapa ada semen Gresik, kenapa ada petrokimia. Itu dapat bahan dari smelternya di Gresik, Pak. So basically, kalau lihat competitive landscape, itu adalah satu ekosistem yang sudah ada di JP. Selain kita compete dengan kawasan industri di itu Kendal, kompetitor kita adalah di luar negeri, Pak. Vietnam, Thailand, Malaysia, gitu, Pak. Misalnya kalau tadi saya bilang banyak investor mau masuk ke ASEAN, China Plus One. Kalau dia mau invest, dia pilih kawasan industri yang mana dia dapat semua facility seperti fiscal benefit, non fiscal. Di JP kita kasih 20 tahun, pemerintah kasih 20 tahun tax holiday. Di Vietnam saya dengar cuma 9 tahun. 20 tahun untuk corporate tax holiday. Kalau dia mau bawa expatriate untuk karyawan ya, untuk bangun pabriknya cepat, ya dia bawa banyak ahlinya dari China. Itu boleh. Kawasan industri lain nggak bisa. Atau mau barangnya seperti Freeport, nanti saya bisa share juga satu video yang mana barang-barang yang dengan 300 metric ton, 250 metric ton, langsung angkat dari kapal, taruh di truk, langsung bawa ke pabrik. Untuk ini ya produksi atau konstruksi di JP luar biasa sekarang. Ini menjadi main advantage untuk perusahaan-perusahaan yang invest di JP. So I think biar class apart lah. That is why if you see yang lain kawasan industri jualannya 20 hektar, 25 hektar, JP bisa capai 91 hektar tahun lalu, dan tahun ini ya kita confident 130 hektar. Mantap, mantap, Pak. Pak, sorry Pak Suresh dan Bro Chris, ini ada satu follow up question menarik juga nih, berkaitan dengan area, Pak. Ini, mumpung kita ngomongin competitive landscape. Apakah Pak Suresh melihat area di Cisumdawu ini yang besar dengan land banks itu adalah kompetitor, Pak? Menarik ini, Pak. Ya, ada banyak kawasan industri di Kalimantan, di Sulawesi, dan lainnya, Pak ya. Tapi kalau lihat manufacturing dari zaman dulu ya, manufacturing selalu di Jawa, Pak. Masalahnya kalau mau manufacturing, itu cuma bukan industri kawasan industri aja. Dia juga butuh tenaga kerja. Harus ada qualified manpower. Yang kedua juga adalah ease of doing business. Kalau mau cari 100 hektar, 200 hektar, Pak, sangat susah, Pak. Untuk dapat 5 hektar aja susah. Ya, so basically di JP kita lihat yang ekosistem yang sudah ada di JP sekarang.
dan masuk yang mungkin support dari pemerintah itu luar biasa. Dan sekarang sudah ada anchor tenant-nya kan. Lainnya juga harus cari anchor tenant. Kita lihat Batang atau mungkin yang lainnya kan. Masih belum ada anchor tenant-nya, Pak. JP sudah ada anchor tenant-nya. Itu yang penting. Kita dalam 8 tahun, 9 tahun kerja ya, kita sudah dapat 3 major anchor tenant. Di JP sudah ada emas, Pak, dari Freeport. Copper, 2, cetakan uang, Bank Indonesia. Sekarang sudah beli sekitar, kalau nggak salah, 17 hektar. Sekarang dia cetak uang di JP. Nanti yang ketiga, ada renewable. Seperti sini glass, sini power panel. Nanti juga ada banyak perusahaan-perusahaan yang sudah masuk. Ini semua adalah perusahaan-perusahaan yang kenapa dia invest di JP. Pasti kalau perusahaan yang mau invest $800 juta, $1 miliar, dia sudah evaluasi semua. Kalau dia nggak mau invest di sini kan. Nah, daripada itu dia udah invest di Malaysia atau di Thailand atau di Vietnam gitu. Oke, menarik sekali Mungkin Pak I Surat. invite your clients dan juga yang siapa yang mungkin tinggal Baik, di tim baik. ya. Kita bisa bawa timnya ke JP untuk lihat Pak. Seeing is believing. Ini Wah, adalah mantap Pak. satu kawasan industri atau mungkin kota Pak yang sekarang menjadi di JP. Dulu tambak ikan dan garam Pak. Sekarang udah jadi industrial city. So, it's a major Dan supaya para industry investor sekarang. ini bisa ngelihat bedanya gitu ya Pak ya. Ya Pak, boleh Pak. I think Pak Iya, Denny dan Pak Yoga dari tim Investor Relation, iya, kalau ada minat iya. dari timnya Sukor dan juga klien-klien Sukor, kita bisa organize Asik. side tour-nya Pak. Wah, Seeing is siap, siap, believing. siap, siap Pak. Iya. Ya, Pak. Nanti saya sama Bro Chris ini datang Pak. Silakan Pak. Iya. Ya, welcome ya. Oke, More than happy baik. to host you and show you. Ini adalah proyek yang unik dan juga Bapak Presiden sudah kunjungin 4 kali Pak. Pak Jokowi. Pasti datang lagi di bulan April Mei itu untuk inaugurate proyek Freeport Corpus Christi. Siap, siap Pak Surat. Mungkin ini Bro Chris silakan ada pertanyaan terakhir yang mau ditanyakan sebelum kita mengakhiri live kita malam ini. Silakan Bro Chris. Waduh, udah cukup sih bro, ini udah sangat jelas dan clear ya. Dan prospek ini benar-benar amazing sih Pak, kalau menurut saya ya. Jadi dari berbagai opportunity itu telah dipertimbangkan oleh dan dipikirkan oleh AKR ya. Jadi ini satu company yang menarik, dari sisi balance sheet juga sangat kuat, dan juga ada dividen juga menarik. Jadi ini saya rasa ini adalah kesempatan ya bagi para teman-teman investor ini untuk invest di AKR sih saat ini. Ya. Mantap, mantap. Dan juga mungkin saya ada satu pertanyaan terakhir Pak. Ini sebelum kita tutup satu aja berkaitan dengan capex-nya Pak ini. Mungkin tadi belum sempat ditanyakan gitu ya Pak untuk capex dari Akra sendiri yang disiapkan untuk tahun 2024 dan juga alokasi capex dan sumber dana capex-nya Pak. Mungkin ini yang terakhir Pak. Yeah, thank you. Good question, Pak. Mainly kalau saya lihat ya, AKR kuncinya apa? Yang backbone-nya apa? Infrastruktur. So basically tahun 2023 aja kita sudah mulai bikin rencana untuk ke storage terminal di Sulawesi. Masalahnya sekarang kita lihat banyak aktivitas mining, nikel, gold, semua di Sulawesi, Pak. Ya, di daerah Imip dan semuanya. So sekarang AKR juga sudah mulai bangun infrastruktur seperti storage terminal, pelabuhan, sudah beli tanah juga di IMIP ya, di Sulawesi itu, dan mau bangun storage terminal selain untuk BBM juga untuk fuel oil dan juga chemical Pak, seperti caustic dan sulfuric acid. Ini satu proyek yang kita jalan sekarang. Yang kedua, barusan kita sudah beli 2 kapal, tanker Pak, chemical dan juga BBM. Already sudah beli di tahun 2024 baru masuk di Januari. Juga kita mau tambah berapa infrastruktur termasuk yang utilitasnya dan juga logistik itu di tahun ini. Kira-kira budget untuk tahun ini sekitar 400 miliar Pak. Yang nanti udah spend nanti di tahun 2024-2025 400 miliar itu. Ya, selain itu untuk pompa bensin BP ya, tadi saya bilang 40 sampai 50 pompa bensin.
Selain kita dua-dua partner invest uang ke anak perusahaannya, itu juga kita sekarang cari banyak partner seperti franchisee lah. Orang yang mau jadi dealer. Already sudah mulai banyak yang sudah approach. Orang yang punya tanah, ya dia kerjasama dengan BP untuk bangun pompa bensin. Nanti kita ada sharing gitu kan. So business modelnya di pompa bensin adalah sharing. So basically kita sudah siapin sekitar 500 sampai 600 miliar untuk investasi di tahun 2024 dari JP, dari AKR ya. Selain itu kalau JP ya investasi semua dari penjualan lahan Pak. Kalau tahun 2024 kita bisa jual 130 hektar,